Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, benar yang mana? Tuhan yang menjaga hati kita atau kita yang menjaga hati kita sendiri? Saya pernah berdoa, Tuhan jagailah hatiku dari segala kewaspadaan. Mungkin juga pernah Bapak Ibu pernah berdoa seperti saya, jagailah hatiku dari segala kewaspadaan. Oleh sebab itu, awal dari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini saya ajukan satu pertanyaan. Benar yang mana? Allah yang menjagai hati kita atau kita sendiri yang punya hati? Mari kita lihat Amsal pasal yang 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi yang menjagai hati kita bukan Tuhan. Kita sendiri yang harus menjaga hati kita. Kita sendiri. Bukan Tuhan. Sudah barang tentu dengan apa yang kita terima dari Tuhan, itulah yang kita pakai untuk menjagai hati kita. Ada Roh Kudus, ada firman, ada penebusan, ada hikmat, ada pengurapan dari Roh Kudus. Menjaga hati itu seperti seorang petugas yang berjaga-jaga di menara, jaga di satu lokasi, di mana posisi menara itu harus lebih tinggi dari tembok yang mengelilingi daerah itu. Maaf, saya ambil contoh yang ada di lapas, lembaga pemasyarakatan. Di keempat sudut dari gedung itu, dari wilayah itu ada pos. Mungkin juga di tengah itu ada pos. Jadi petugas yang ada di pos menara jaga itu, ya, matanya harus bergerak terus, memantau, memperhatikan setiap hal yang ada di lingkungan di mana diawasi. Seperti itulah kita menjaga hati kita. Ebit GAD berkata, tengoklah ke dalam. Nah, jadi yang harus menengok hati kita adalah kita sendiri. Yang menjaga hati kita adalah hati kita sendiri. Sudah barang tentu menjaga hati bukan berdasarkan pemahaman kita. Tapi ketika kita menjaga hati kita, itu berdasarkan dengan pemahaman pengertian yang dari Tuhan. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Begitu pentingkah sehingga hati harus dijaga? Di Amsal 4 tadi dikatakan dari situlah terpancar kehidupan. Dari mana? Dari hati. Kita harus menjaga hati kita karena hati kita adalah pusat kehidupan. Pusat kehidupan. Sehat, sakit, mulai dari hati. Hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur menyembuhkan segala penyakit. Sedangkan hati yang susah, duka cita, ya kita punya pengalaman lah. Bagaimana hidup dalam duka cita, dalam kesedihan, akhirnya itu mengganggu kualitas kesehatan kita. Tekanan darah kita naik turun. Ya kan? Gula dalam darah pun bisa naik. Dan banyak hal yang memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan kita ketika kita hidup dalam kesedihan. Jadi kalau Alkitab berkata jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita menjaga dengan hal-hal yang baik, maka dari hati kita akan terpancar kehidupan yang baik. Kalau kita menjaga hati kita dengan hal-hal yang buruk,
mewarnai hati kita dengan hal-hal yang buruk, mengisi bejana hati kita dengan hal-hal yang buruk, maka dari situlah terpancar kehidupan. Bukan kehidupan baik, kehidupan buruk. Kehidupan buruk. Kehidupan buruk. Jadi sehatnya hati kita tergantung dari apa yang kita perkatakan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kalau kita perkatakan hal-hal yang buruk, melihat hal-hal yang buruk, berbuat hal-hal yang buruk, maka itu akan semakin merusak hati kita. Jadi betapa penting kita harus menjaga hati kita. Karena itu pusat dari kehidupan manusia. Pusat di mana Allah bertakhta, dosa juga bertakhta. Pusat di mana Allah bertakhta, kuasa gelap juga bisa bertakhta di dalam hati kita. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan, Mamon dan Allah. Kenapa? Hati kita tuh sangat sempit untuk menampung dua pribadi, Allah dan Mamon. Dan Alkitab memberikan pilihan. Kalau mau ikut Mamon silakan, ikut Allah ya silakan. Artinya gini, kita nggak bisa mengabdi pada dua tuan, harus memilih salah satu. Kalau Mamon itu memberikan keuntungan, ya pasti kita akan mengikuti Mamon. Akhirnya Allah kita tinggalkan. Apalagi kalau kita bicara keuntungan, ya nama juga Mamon. Pulus-pulus. Keuntungan ekonomi. Sudah berdoa sekian tahun, ekonomi tetap memburuk. Begitu ke dukun, ekonomi langsung membaik, ya sudah barang tentu. Tinggalkan Allah dan ikut Mamon. Kenapa? Dia telah menolong. Dia memberikan keuntungan. Nah, ini pilihan. Kenapa kita harus memilih? Karena hati kita itu sangat sempit untuk menempatkan dua pribadi di dalam diri kita. Sangat sempit. Sebagai contoh ya, seorang suami yang begitu stabil, setia, mengasihi dan memperhatikan istrinya. Sehingga apa? Di ruang hatinya tidak ada wanita lain selain istrinya. Amin. Itu artinya hatinya tuh sempit. Gak boleh ada wanita yang lain yang tersimpan di dalam hatinya. Tetapi coba setelah dia mulai main mata, main gila, maka dengan sendirinya ruangan hatinya yang selama ini terisi penuh oleh kehadiran istrinya mulai tersingkir. Kehadiran wanita lain yang dianggap lebih cantik, lebih baik, kehadirannya di dalam hatinya, pergerakannya di dalam hatinya, manuvernya di dalam hatinya, sedikit demi sedikit mulai menggeser keberadaan sang istri, sehingga apa? Tinggal setengah hati. Yang separuh buat selingkuhannya, yang separuh buat istri. Lama-lama istrinya terpinggirkan, keluar dari hatinya. Walaupun dia masih pulang ke rumah, masih semeja makan, satu ranjang, tetapi istrinya sudah terpinggirkan di hati dia. Yang ada di dalam wilayah hatinya ada selingkuhan. Kehadiran selingkuhan betul-betul telah memenuhi seluruh wilayah hatinya dan istrinya terpinggirkan. Walaupun dia masih pulang ke rumah, tanggung jawab ada.
Nah, ini menunjukkan bahwa kita tuh nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kita harus pilih salah satu. Jadi kalau Tuhan katakan, Yesus katakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, artinya apa? Seluruh hati kita itu harus terisi penuh oleh kehadiran Allah. Tidak ada yang lain yang ada di wilayah hati kita. Seinci pun, sesenti pun tidak ada yang lain. Hati kita tuh harus penuh sesak. Full heart, penuh sesak dengan kehadiran Allah. Sehingga kita nggak boleh lirik kanan, lirik kiri. Oh, di sana ada tukang ramal itu, ingin ramal nasib saya. Saya ingin tahu nih tahun ini tahun kuda, tahun kambing, tahun sapi, atau tahun apa. Sekian tahun jadi orang Kristen tapi masih senang yang begitu-begitu. Itu ada dalam gereja loh Bapak Ibu. Oh ya, di sana ada dukun sakti. Sekian tahun menikah, belum juga punya keturunan. Sana. Teman saya punya kesaksian. Kasih air minum dari dukun, langsung hamil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi betapa pentingnya kita menjaga hati kita. Jaga hati kita. Karena apa? Dari situlah terpancar kehidupan. Dan antara orang Israel dan orang Yahudi dan Tuhan Yesus berbeda titik fokus. Kalau Yesus berbicara tentang ibadah itu soal batinnya, soal hati. Tetapi kalau orang Farisi berbicara tentang ibadah itu soal lahiriah. Itu yang Paulus katakan, manusia lahiriah, hal-hal yang bersifat lahiriah. Orang Ibrani asli dari Israel, taat, setia, sempurna, melakukan hukum Taurat, hal lahiriah. Kenapa? Orang Yahudi lebih berfokus pada hal-hal lahiriah. Karena dari situlah mereka mendapat nilai, mereka dapat penghormatan. Berdoa di sudut jalan, di pinggir jalan, supaya dilihat orang bahwa mereka itu orang yang beribadah kepada Allah. Supaya dilihat orang. Pertunjukan ibadah, pamer ibadah. Nah, upahnya bukan dari Tuhan, dari manusia. Kenapa? Ritual ibadahnya itu untuk mendapatkan hormat dari manusia. Upahnya bukan dari Tuhan. Yang dipersoalkan oleh Tuhan Yesus bukan tampilan luar kita. Hati. Hati. Kalau di dalam Markus pasal yang ke-7, Markus pasal 7, ayat 20 sampai 23 dikatakan, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, kata Yesus. Sebab dari dalam, dari hati orang timbullah segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam hati. Jadi ada perbedaan pemahaman antara orang Farisi dan Yesus. Menurut orang Farisi, yang menajiskan orang adalah makanan. Makanan yang masuk dari luar ke dalam. Soal makan. Ya, jadi nggak boleh makan ini, najis. Nggak boleh lihat ini, najis. Nggak boleh sentuh ini, najis. Tampilan luarnya yang mereka persoalkan. Najis. Lebih banyak haramnya daripada harumnya. Lebih banyak najisnya daripada halalnya. Karena yang mereka persoalkan tampilan luarnya. Aksesoris luarnya. Karena dari situlah
Mereka mendapatkan nilai. Dan mereka telah melakukan kejahatan agama. Jadikan itu sebagai alat untuk menjerat banyak orang. Polisi-polisi moral ini tiap hari hanya mencari kesalahan orang seperti wanita yang kedapatan berzina. Menurut orang Farisi, yang menajiskan orang itu makanan yang dimakan. Tetapi menurut Tuhan Yesus, yang menajiskan orang, yang mencemarkan kehidupan orang, itu bukan yang dari luar ke dalam, tetapi yang dari dalam keluar. Yang dari dalam ke luar. Dari dalam apa? Dari dalam hati. Dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Itu yang menajiskan orang. Tapi menurut orang Farisi tidak demikian. Yang menajiskan orang bukan yang keluar dari hati, tapi yang masuk dari luar ke dalam. Berbeda banget. Berbeda. Nah, dari apa yang dikatakan oleh Markus pasal 7 ayat 20-23 ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa betapa pentingnya kita menjaga hati kita, kita merawat hati kita. Supaya apa? Dari dalam hati kita bukan terpancar kehidupan yang buruk, yang melukai hati orang, yang menjadikan orang lain patah semangat, kecewa, sakit hati, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi dari dalam hati kita terpancar kehidupan yang kudus, kehidupan yang suci. Terpancar kehidupan yang membuat orang patah semangat jadi semangat. Orang yang sakit hati jadi memiliki pengampunan yang luar biasa dari Tuhan. Jadi tugas kita menjaga hati kita. Bukan Tuhan yang jaga hati kita, kita sendiri yang punya hati. Kita sendiri yang punya hati. Yang harus menjaga hati kita dari segala kewaspadaan. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita berbicara tentang hati, ada beberapa pengertian dari hati. Inner man, manusia batinnya. Ada manusia luar nih fisik nih. Kemah tubuh. Kemah, ya. Yang semakin hari semakin merosot. Karena apa? Karena usia. Di samping usia, karena merusak hidup dengan alkohol, dengan rokok, dengan narkotik, akhirnya membuat kualitas fisik bergerak cepat menurun karena tidak menjaga kesehatan. Ya kan? Itu yang disebut apa? Boros muka. Boros muka. Apa itu boros muka? Usia 30 tahun tapi wajahnya 50 tahun. Boros muka. Mutu, muka tua. Kenapa muka tua? Karena hatinya busuk, hatinya jahat. Akhirnya mempengaruhi kualitas fisik dia. Okay. Romusa, rombongan muka susah. Usia 30, wajah 50. Seharusnya usia 50, wajah 30 tahun. Tapi ini usia 30, wajah 50. Itu yang disebut apa? Boros muka. Wajah yang dimiliki tidak sesuai dengan usia. Usia 30, tetapi face-nya 50 tahun. Kenapa? Awet muda itu tidak hanya soal makan minum, Bapak Ibu. Tidak hanya soal vitamin. Tidak hanya soal rajin olahraga itu.
Itu juga. Tetapi awet muda itu harus dimulai dari hati. Harus dimulai dari hati. Hati yang gembira adalah obat. Obat yang membuat awet muda. Amin Bapak Ibu. Hati yang susah, hati yang penuh dengan kebencian, sakit hati, itu racun. Racun yang membuat usia 30, wajah 50. Itu racun. Racun bagi tekanan darah, darahnya gak stabil. Kalau udah naik, gak turun-turun. Kalau udah turun, gak naik-naik. Kalau udah naik, lama turun. Turunnya tergantung isi dompet. Turunnya tergantung isi dompet. Kalau isi dompet 50.000 saja, naik. Tapi kalau isi dompetnya sudah ada 300.000, turun. Semakin dompet itu penuh, semakin turun. Darah rendah airnya. Ya kan? Jadi awet muda itu bukan soal vitamin, rajin ke salon, makan yang bervitamin. Wajahnya dikasih serum biar fresh, ya kan? Dikasih benang, tarik sini, tarik sana, ya kan? Awet muda itu makan hati. Makan hati ayam boleh. Makan hati ayam boleh. Tapi jangan makan hati sendiri. Apa tuh makan hati? Sakit hati. Itu mengganggu persendihan. Asam lambung naik, ya kan? Darah naik terus, sesak nafas. Jadi betapa penting kita menjaga hati kita. Karena dari hati terpancar kehidupan. Kalau hati jahat, kehidupan jahat. Kalau hati baik, baik. Hidup yang baik yang terpancar. Dan itu memberkati banyak orang. Einer, manusia batinnya, mind, pikiran. Mana pikiran? Di sini. Mana pikiran? Di sini. Ini pikiran nih. Pikiran nih. Coba kita ukur. Cuma sejengkal. Antara hati, pikiran, hati, ya, hati ke mulut, pikiran ke mulut, hati ke mulut, cuma sejengkal. Jarak pendek Bapak Ibu. Tapi ada kalanya kalau kita ngomong gak pernah nyatu. Mulut dan hati gak nyatu. Hati jahat, tapi ngomong baik. Gak nyatu. Gak seragam, gak sewarna. Hati penuh ulat, ngomongnya mantap-mantap. Ya kan? Padahal cuma pendek, seharusnya kan nyambung. Seharusnya kan nyambung. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada orang Farisi apa? Munafik. Muka nabi, pikiran kotor. Muka tampang nabi, pikirannya kotor. Cabul, najis. Yang pikirkan bagaimana supaya kaya, dapat uang banyak. Bagaimana tipu orang, bagaimana memperdaya orang. Tidak pernah memikirkan hal-hal yang baik. Buruk aja. Sebelum tidur mikirkan yang buruk. Di tempat tidur seharusnya sebelum tidur memikirkan bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa atas semua berkat dan pertolongan-Mu sudah aku alami sepanjang hari ini.
Engkau minta ampun ketika engkau jumpai ada hal-hal yang tidak berkenan, yang menyakiti hatimu, menyakiti hati orang lain. Ampuni aku. Tapi mulai bangun pagi sampai menjelang tidur, yang dipikirkan hanya apa? Yang pahit-pahit. Yang jahat-jahat. Makanya tidak heran. Usia 30, usia 30, wajah 50. Ya kan? Boros muka. Seharusnya usia 50, ya, wajah 30. Usia tua, penampilan masih fresh. Tapi kan orang itu rajin berolahraga, makan bagus, yang bergizi ini. Bapak Ibu tolong dengar. Mau rajin berolahraga, pola makan yang bagus, vitamin bagus. Tapi kalau hatimu jahat, hatimu busuk, sakit. Oleh sebab itu tadi saya katakan, silakan makan hati ayam. Tapi jangan makan hati sendiri, jangan sakit hati. Nih pusat kehidupan. Kalau pusat hidupmu rusak, maka seluruh hidupmu rusak. Kalau pusat hidupmu jahat, maka seluruh hidupmu jahat dan engkau akan menjahati orang lain. Jadi betapa penting menjaga hati. Kemudian understanding, pengertian dari hati, understanding. Pemahaman yang masih duniawi, masih pikiran duniawi, harus dijadikan pemahaman surgawi. Harus diubah. Bagaimana mengubah pemahaman? Metanoia. Pengertian, understanding, mata iman itu harus dibukakan. Pengertiannya bukan pengertian duniawi, pengertian surgawi. Segala sesuatu dilihat dari kacamata surgawi, bukan duniawi. Dia bisa membedakan mana yang fana, mana yang kekal. Kenapa? Pemahamannya sudah diubahkan. Dan untuk mengubah pemahaman yang salah yang duniawi, harus ada indoktrinasi, firman Tuhan harus diisi. Mengisi bejana pikiran kita. Siapa yang paling rajin yang aktif mengisi bejana pikirannya, bejana hatinya, bejana pikirannya, bejana hatinya, maka akan dijumpai bukan hal-hal yang buruk yang terpancar dari hatinya, tapi hal-hal yang baik berasal dari firman, berasal dari buah roh, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Inner part, bagian dalam. Tengoklah ke dalam. Tengoklah ke dalam. Di dalam dirimu ada apa? Dalam diriku apa? Ada hati, ada pikiran. Yang harus dijaga, dirawat, diperhatikan. Jangan mudah kecewa, jangan mudah sakit hati. Kita ini kan korban perasaan. Bukan perasaan orang lain, perasaan kita sendiri. Kenapa? Memanjakan perasaan. Itu yang disebut merawat tubuh daging, tubuh dosa. Dirawat, itu yang merawat perasaan. Ketika kita terluka, kita sakit hati, hanya berawal dari ketersinggungan, goresan kecil, kita rawat. Ya memang benar ya. Benar. Kamu hanya diciptakan hanya untuk disakiti, dilukai. Benar. Kamu gak berharga, kamu gak bernilai. Memang di mana-mana kamu ditolak. Kamu gak berharga, kamu gak bernilai. Wajar kamu sakit hati, wajar kamu kecewa. Itu kan merawat, memanjakan perasaan. Nah, akibat dari memanjakan perasaannya, alami korban perasaan. Bukan korban perasaan orang lain, korban perasaan sendiri. Kenapa? Manjakan perasaan. Seharusnya pada waktu kita kecewa, jangan kecewa. Jangan sakit hati. Ingat, Allahmu besar.
Allahmu besar, Allahmu besar, Allahmu sanggup memberi kamu penghiburan, memberikan kamu sukacita, damai, ketenangan. Allahmu sanggup membebaskan kamu dari segala kepahitan. Harus yakin, yakin. Jangan kecewa, jangan sakit hati. Seperti itu. Itu yang disebut dengan terapi firman. Waktu khawatir, jangan kamu khawatir. Ingat firman Tuhan berkata. Ingat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, ingat jangan kamu khawatir. Bukan, ya Tuhan, ngenes banget hidup gua. Makan susah. Ketika kita berkata kita susah dan kita anggap kita orang paling susah, ternyata ada yang lebih susah dari kita. Tapi dia masih sukacita, dia masih tertawa. Padahal dia gembira lah orang-orang tidak mengenal Tuhan. Terapi firman. Itu merawat hati. Ketika disakiti terapi firman. Hati, dengar. Hati dengar. Pikiran dengar. Pikiran dengar. Hati dengar ya. Jiwaku dengar. Memang engkau sedang terluka, engkau sedang tersakiti, engkau sedang disakiti. Tapi tolong, ya, jangan membalas sakit hati dengan sakit hati. Serangan balikmu harus jelas. Serangan balikmu bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu merawat hati. Bagian dalam yang harus perhatikan, bukan tampilan luar. Kita ini kan lebih mempersoalkan tampilan luar, bukan bagian dalam. Padahal yang disebut pribadi bukan tampilan luar. Manusia sebagai pribadi menurut Alkitab bukan fisiknya, bukan tampilan luarnya. Manusia sebagai pribadi menurut Alkitab dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Itu pribadi. Apa yang ada pada Allah itu ada pada kita. Sudah barang tentu mutunya lebih hebat pada Allah. Allah punya perasaan, kita punya perasaan. Kita punya kehendak, Allah juga punya. Mutunya lebih hebat karena dia pencipta. Lebih hebat. Apalagi kita sudah sempat jatuh dalam dosa. Harus dipulihkan gambar Allah. Dipulihkan terus. Amin Bapak Ibu. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke. Kita lanjut. Conscience, pikiran juga, hati juga berbicara tentang conscience, hati nurani. Hati nurani. Itu yang jadi hakim. Itu yang memberikan kesadaran, oh iya saya sudah berdosa, saya sudah salah. Dan itu ada di dalam semua manusia. Sudah barang tentu hati nurani kita, hati nurani yang sudah diubahkan dan diberi warna oleh firman. Ada orang yang hati nurani sudah mati, kenapa? Karena sudah sering berbuat dosa. Pertimbangan. Di mana pusat pertimbangan? Di pikiran, di hati. Di mana pusat perkembangan? Di hati, di pikiran. Amin. Jadi betapa penting kita harus menjaga hati kita. Nah, bagaimana menjaganya? Sebelumnya sudah saya singgung. Harus mengalami pembaharuan. Dibaharui. Pikiran kita dibaharui. Hati kita dibaharui. Batinnya kita dibaharui. Jiwa kita dibaharui. Gimana memperbaharuinya? Firman Tuhan. Firman Tuhan harus mewarnai inner part, bagian dalam dari manusia. Amin. Harus mewarnai. Jadi siapa yang paling banyak baca firman, maka dia akan memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Dan kalau dia sudah memiliki pikiran dan perasaan Tuhan,
berarti dia sudah berhasil. Proses ya, menjaga hatinya. Jadi yang menjaga hati kita sendiri. Menjaganya dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus, dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi kita dari hari lepas hari. Ketika kita perhatikan ini, maka dari dalam hati kita akan terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan yang baik di tengah-tengah masalah yang buruk yang sedang kita hadapi. Terpancar kehidupan yang baik di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang sedang kita hadapi. Terpancar kehidupan yang baik di tengah-tengah krisis kesehatan yang sedang kita hadapi. Kenapa? Fokus kita adalah apa? Merawat hati, merawat batin kita. Amin Bapak Ibu, Tuhan berkati.